Baik, hari ini kita akan lihat mengenai transisi ya. Sebetulnya ini beberapa minggu ini kan kita pakai judul besarnya desain, transisi, dan animasi. Untuk desain itu kita udah bagi dua ya, khususnya kan bicara mengenai font dengan penggunaannya, lalu juga gambar. Jadi desain ini ya berkaitannya khususnya dengan font dan gambar ya. Lalu ya penempatan, peletakan tulisan, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu transisi. Transisi dan penggunaannya. Intinya tetap sama, amplify the point of distraction. Nah, jadi hari ini kita akan bahas mengenai transisi. Jadi transisi itu bagian yang mana ya? Saya akan lihatkan dulu ya. Kalau ini lagi buka laptop, boleh sambil lihat di laptopnya. Nah, ada namanya transitions, ya kan, transisi. Ya, sudah nemu semuanya yang buka laptop? Nah, jadi kita lihat ya, ini desain, kemarin saya bilangnya desain, transisi, animasi. Ini ternyata berurutan di sini juga, desain, transisi, animasi. Oke. Jadi ya desain sebetulnya semakin kita sering bikin dan juga ya kita belajar sedikit lah ilmu desain ya. Meskipun kita bukan orang desain, seperti perpaduan warna, ya mana warna yang masuk, mana yang enggak, mana yang warnanya jelas atau bikin nggak jelas, ya gitu-gitu kita harus belajar sih. Lalu gambar yang bagus seperti apa? Kalau di fotografer ada istilah rule of third, ya kan? Coba juga boleh sambil searching-searching. Jadi semakin kita pengenalan kita terhadap desain bagus, ya pasti PowerPoint kita juga bagus. Memang kita bukan orang desain, tapi ada baiknya kita belajar juga supaya tampilan PowerPoint kita terlihat baik. Saya sendiri belajar desainnya gimana ya? Saya sering ini aja kalau di jalan lihat papan-papan iklan ya. Saya perhatikan warna-warnanya dan perpaduannya dan lain sebagainya. Ya gitulah saya cara belajar desain. Melihat-lihat mana yang kelihatannya bagus, mana yang enggak. Nah, jadi dengan demikian kita nanti ke depan membuat PowerPoint ya bisa lebih baik lagi di aspek desain. Nah, sekarang kita belajar transisi ya. Kenapa transisi dulu bukan animasi? Karena ya itu tadi saya urutkan berdasarkan mana yang lebih penting dan mana yang lebih gampang gitu. Seperti kemarin kita bikin PowerPoint yang bagus, paling gampang ya seperti itu. Pokoknya asal taruh font, lalu font itu diwarnain mana yang penting, sudah selesai. Itu paling gampang. Contohnya kita pakai ayat-ayat Alkitab, kita asal demikian ya sudah bagus, sudah jelas. Nah, lalu yang kedua, pakai gambar. Asal gambarnya bagus, ya pasti PowerPoint-nya bagus. Sederhananya demikian aja. Lalu gambarnya itu mewakili yang kita presentasikan. Sudah pasti PowerPoint kita akan bagus. Jadi sederhananya demikian aja. Paling gambar, kasih sedikit keterangan menggunakan kata-kata penting. Nah, sekarang kita akan masuk ke transisi ya. Transisi ini dulu ya, dulu saya pikir transisi ini cuman apa ya, ya cuman hiasan aja ya antar slide supaya ada perpindahan ya. Tapi kalau setelah saya pertimbangkan makin sering pakai, transisi ini sebetulnya sangat berguna dan paling gampang pakainya dibanding animasi. Nah, karena itu setiap kita menggunakan transisi, kita harus pertimbangkan baik-baik transisi mana yang mau saya pakai dan kenapa saya pakai itu. Gimana menentukan pakai apa dan mengapa? Ya prinsipnya sekali lagi ya ini, jangan sampai transisi kita menjadi gangguan, tapi transisi kita harus memperkuat poin-poin yang kita sampaikan. Nah kalau kita buka ya, buka tab transisi, di sini kalau yang versi saya ya, dia bagi 3 bagian, ada subtle, ya subtle itu artinya apa ya, halus lah ya, nggak terlalu kentara. Nah ini subtle ya. Lalu ada exciting ini yang rame-rame seru-seru. Kalau dibilang
yang keren-keren lah ya, sederhana itu ya di sini, exciting ini. Ya seperti kayak gini ya, ini keren banget ini. Wah. Vortex juga ini tergolong yang keren, ya kan? Liter. Jadi yang keren-keren adanya di sini, exciting. Lalu dynamic content. Dynamic content ini ada mirip-mirip ya, ada mirip-mirip dengan exciting tapi ada bedanya. Kayak ini Flytruk sama Zoom sepertinya mirip, tapi ada bedanya. Jadi kontennya itu perpindahan kontennya dinamik. Oke, jadi gini, dynamic content itu artinya ada perubahan, tetapi tidak mempengaruhi background. Background-nya tetap. Yang berubah hanya kontennya aja. Oke, nanti lebih jelasnya. Oke, seperti gini contohnya kalau saya pakai Zoom. Oke ya. Ini kan begitu saya pakai Zoom, perhatikan ya, yang di Zoom itu semua dengan latarnya, latar merahnya pun ke Zoom. Tapi kalau pakai dynamic content yang tadi ya, dynamic content yang tadi yang Flytruk ya, dia hanya tulisan transisinya aja, latar background-nya nggak ikut bergerak. Oke, bisa kerasa bedanya ya. Ini Flytruk dengan Zoom. Kalau Zoom selayar-layarnya dia bergerak. Nah, itu bedanya dynamic content sama yang biasa, yang Zoom biasa. Jadi dynamic content itu background-nya nggak bergerak. Yang bergerak hanya objek-objek selain background. Itu dynamic content. Jadi ada 3 bagian, subtle, exciting, dynamic content. Terus terang, kebanyakan kita pasti lebih tergoda pakai yang exciting ya. Kenapa? Ya karena memang seru banget. Bisa jadi pesawat, bisa jadi burung, terus ada tirai, lalu ini pecahan beling lah. Memang paling seru-seru. Tapi kalau kita pikir-pikir lagi ya, kalau kita pakai yang exciting ini jadinya lebih banyak menimbulkan gangguan, distraksi. Yang saya bilang ini ya. Nah, dan kita harus menghindari distraksi. Kenapa gangguan? Karena ya misalnya kita, apalagi kalau kita bawa firman-nya hal-hal yang serius ya, hal-hal yang serius yang memang firman Tuhan, terus kita sharing firman Tuhan, lagi serius, misalnya tentang kitab Wahyu, kedatangan Tuhan kali kedua, kita harus bertobat, tiba-tiba muncul gambar burung gitu ya kan, jadinya apa ya, bukannya memperkuat poin, malah mengganggu. Jadi hampir dibilang yang exciting ini saya hampir, kecuali Zoom, yang lain nggak pernah dipakai. Bukan berarti nggak boleh dipakai ya, tapi kita kalau pakai ya benar-benar harus pertimbangkan kira-kira membantu atau malah mengganggu. Nah, tapi kalau seperti mungkin kita bikin PowerPoint untuk sidang anak-anak, nah malah mungkin lebih baik harus pakai yang exciting. Kenapa? Karena kalau anak-anak itu konsentrasinya gampang buyar. Jadi kalau dikasih yang exciting, dia bisa fokus lagi untuk konsentrasi. Tapi kalau orang dewasa terbalik. Ya kan, dia kalau tiba-tiba lagi serius-serius, tiba-tiba dikasih yang exciting, jadinya terganggu dia. Ya kan, nggak cocok. Jadi kalau menurut saya exciting ini boleh digunakan, tapi ya harus dengan pertimbangan. Ya, dengan berbagai pertimbangan. Nah, justru yang paling sering dipakai, yang saya sering pakai adalah yang subtle ini. Nah, di yang subtle ini, ada satu yang paling khusus yang morph. Ya. Ini yang saya rasa nggak bisa dibahas hari ini karena cukup panjang. Jadi ini untuk minggu depan kita akan bahas mengenai yang morph ini ya. Karena ini yang paling khusus. Ini adalah yang sekarang paling terbaik dan paling berguna. Nah, tapi sebelum ada ini, ya paling banyak saya gunakan yang di sini. Yang subtle ini. Ini yang paling berguna. Nah, di antara semua, yang subtle ini pertama, ya, jadi yang pertama itu tentu animasi yang transisi non itu artinya nggak pakai transisi. Terus terang saya hampir semua nggak pakai transisi ya. Semua slide saya selalu pakai transisi, minimalnya fade. Tapi baru hari ini sih saya timbang-timbang ya, kalau itu non ini baiknya digunakan untuk apa ya? Setelah saya timbang-timbang, rasanya ke depan untuk perpindahan ayat yang nggak berhubungan ya, kayaknya saya nggak akan kasih animasi. Jadi hubungan itu ya nggak itu yang mendingan langsung aja pindah. Yang paling saya sering gunakan dan paling berguna ya,
ini sering digunakan dan paling berguna, dan saya sudah bahas sebetulnya di pertemuan-pertemuan awal PPT training ini ya, itu adalah Fed. Fed ini sangat-sangat berguna. Yang orang nggak sadar mungkin paling males pakai Fed, karena nggak terlalu menarik. Tapi ini adalah paling berguna. Kenapa saya bilang paling berguna ya? Saya ulang lagi ya. Jadi saya jalankan PPT-nya. Ini non ya. Kalau non itu ya nggak ada apa-apa. Dia langsung aja pindah. Nah, Fed itu dengan non sebetulnya mirip-mirip. Hanya kalau Fed itu ada jadi lebih halus. Ini Fed ya. Nah, ini non. Ini sebenarnya masih non ya. Tapi nah ini saya nggak pakai animasi. Oke ya. Lumayan juga ya. Ini nggak pakai animasi, tapi kalau ini, ini juga sama. Ini belum pakai animasi ya. Nah, ini non, nggak ada animasi. Tapi begitu saya pakai animasi, fade ya, dia jadi lebih halus aja. Ini kan saya udah pernah kasih tahu ya, gimana cara bikinnya. Ini fade, 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 fade. Jadi saya bisa bikin, misalnya, bisa bikin untuk objek yang sama atau kata yang sama, lalu ada perpindahan warna. Nah, itulah fungsinya fade. Seperti ini saya ada kata fade ya, tapi saya pindah-pindah warna merahnya F, A, D, dan E. Ya, ini kita tinggal bikin dari 4 slide, tinggal ganti-ganti hurufnya, lalu saya ganti dengan transisi fade. Oke. Nah, seperti begini, ini maksud saya itu ya, kalau dari non ke fade ini kan kata-katanya beda ya. Non ke fade ini kan kata-katanya beda. Nah, jadi rasanya ke depan saya akan pakai, kalau kata-katanya beda, mendingan nggak usah pakai fade. Jadi langsung aja pakai non. Saya pikir-pikir, saya rasa lebih baik begini pindahnya daripada ada fade, karena toh kata-katanya nggak masuk. Tapi kalau misalnya ada kata yang sama ya, nah seperti begini bagus pakai fade, karena akan jadi lebih halus perpindahan warnanya. Seperti ini F, A, nah kelihatan kan ada sudah kesan pindahnya. Ini hanya pakai satu transisi fade, termasuk yang ini, ya, yang ini saya kasih transisi fade. Ini sebetulnya sama juga, ini tinggal saya ganti-ganti warnanya, lalu saya masukin saya bagi jadi 4 slide, saya kasih fade. Nah, dari yang fade yang ini ke yang ini, saya nggak kasih apa-apa, non. Itu tadi karena objeknya berbeda ya. Saya pikir kalau objeknya berbeda, mendingan langsung aja, ya, daripada pakai fade, karena nggak nyambung juga. Nah, seperti ini, begitu pakai fade, nah, halus. Nah, kita tinggal berubah-ubah warna ini, tapi sudah langsung menunjukkan poin. Orang langsung matanya akan berpindah seturut poin yang kita bicarakan. Jadi contohnya, kita mengundang kalian datang ke family gathering. Kapan? 7 Juli 2020. Begitu kita klik berikutnya, jamnya langsung pindah, orang langsung matanya pindah, fokusnya ke jam. Jam 7 sampai jam 9, tempatnya di Tembesus 1029. Jadi kita lihat ya, ini sangat berguna sekali. Ya kan, sangat berguna dan jadinya gampang. Oke, saya mau bandingin ya seberapa bergunanya ini dan betapa jadi gampang. Memang slide-nya jadi banyak, ya kan? Hanya untuk informasi begini saya bikin jadi 4 slide. Ini saya kasih contoh ya, seperti yang tadi, ya, cuma di 1 slide, tapi saya nggak pakai transisi, tapi pakai animasi. Oke, sama ini juga persis, ya kan? Nah, 7 Juli, oke. Tapi ini saya nggak pakai transisi, pakai animasi. Bisa dilihat di sebelah kanan ya, animasinya berapa banyak. Bisa kelihatan? Bisa dijawab kalau ini? Halo? Kok saya nggak bisa dengar suara ya? Dengar kok. Ah, oke. Bisa kelihatan kan di 5. Wah, banyak sekali. Banyak. Banyak. Dan saya yakin kalau banyak deh. Dan saya yakin kalau nggak pernah bikin ya, terus bikin animasi begini, mungkin setengah hari belum tentu selesai. Ya kan, ini banyak sekali. Ya kan, kalau belum hafal gimana pakai
on click kapan begini, terus pakai exit, wah ini banyak sekali animasinya. Nah inilah, bayangkan ya, kalau kita nggak pakai transisi fade, kita pengen efek yang seperti tadi, pakai animasi, seperti inilah jadinya. Jadi saya untuk menunjukkan betapa bergunanya transisi fade. Ya kan? Ini pun ya, objeknya ini ada dua nih. Satu putih, yang merah saya taruh di depannya. Jadi ini butuh ekstra keras. Kan saya udah kirim filenya ya, bisa coba dilihat ya kan. Coba aja bikin-bikin seperti saya begini, bikin animasinya seperti gini-gini, itu sangat pusing. Karena saya udah terlalu sering bikin PowerPoint, jadi saya ngerjakan kayak gini nggak terlalu lama juga. Karena sudah biasa. Tapi kalau kita belum biasa, terus ngerjain animasi yang serumit, itu bisa-bisa 2 jam mungkin, baru selesai 3 jam. Itu pun nanti bisa bingung. Ini nanti waktu naruh-naruhnya mana punya siapa animasinya. Nah, jadi kita lihat ya, hanya untuk mendapatkan efek yang seperti ini, pakai animasi begitu sulit. Tapi begitu pakai transisi, menjadi begitu mudah. Hanya transisi fade. Itulah mengapa saya bilang transisi fade itu sangat yang paling berguna. Karena ya, dia cara bikinnya mudah, tetapi sangat powerful. Ya, dibanding kalian bikin, ya saudara-saudari bikin seperti ini, dianimasiin satu-satu. Waduh, sudahlah, nggak usah belajar yang kayak gini. Oke, jadi itu fade. Yang kedua, ada apa lagi animasi lumayan berguna juga, push. Oke, saya lihatin ya. Push ini juga cukup sering saya pakai. Atau ada pertanyaan dulu nggak sebelum saya ke yang lain? Jadi kan yang PowerPoint saya kirim belum dikasih fade itu ya kan. Nah, saudara-saudari boleh coba PowerPoint yang saya kirim dikasih transisi fade. Oke, nggak ada pertanyaan. Selanjutnya Ada pertanyaan? Ada? Enggak kok, belum. Enggak? Belum ya? Oke ya, push. Kalau push ini dia mendorong ya kan, jadi mendorong slide. Ya seperti ini. Oke, push transition. Nah, ini terus terang saya juga baru nemu ya kan, gara-gara lihat ini. Lihat Instagramnya Kevas. Saya pikir boleh juga perpindahan kayak gitu. Jadi saya pakai salah satunya untuk demikian ya. Jadi misalnya ini push, lalu ada kotak hitamnya kan ya. Ke sebelahnya bisa pindah demikian. Ya kan. Satu kesatuan, push transition. Jadi push ini juga saya suka pakai, ya ini salah satu yang saya pakai di push ya. Dan push ini oke ya, ada optionnya, bisa dorong dari bawah ke atas, dari kiri ke kanan, kanan ke kiri, bawah, atas ke bawah. Ini pun harus dipertimbangkan kapan kita pakai mau dorongnya dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan dan lain sebagainya. Ambil contoh kan saya seperti ini. Saya dorongnya dari kanan ke kiri, ya karena supaya saya dapat efek ini seperti satu kesatuan. Ya, saya pernah adik saya bikin PowerPoint penciptaan, ya kan penciptaan alam, menciptakan bumi, terus binatang di darat, lalu binatang di air. Saya bilang pakai push aja. Nah, tapi gimana cara bikin push-nya? Karena kan binatang di darat pertama, lalu binatang di air kan di bawah. Jadi push-nya itu ke bawah. Ya kan? Jadi kita lihat push-nya pun kita perlu pertimbangkan. Push-nya mau kemana? Ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan. Nah, ini ambil contoh yang saya buat. Nah, seperti ini ya tips. Karena kan tangannya dari bawah ke atas, jadi saya bikin push, ya push-nya dari bawah ke atas. Ya, lebih cocok menurut saya. Ini pakai vape biasa. Ini biasanya kayak gini ya. Ini karena seperti gitu kan, satu bab saya cetak dengan itu pakai satu bab tips. Nah, ini isi tipsnya itu apa? Nah, ini isi tipsnya. Lalu, nah ini berarti bab baru lagi, games dan sosial media gini. Nah, kayak gini ya. Ini juga sebetulnya bisa juga push ke atas
atau push ke kiri. Jadi biasanya kalau gambarnya objeknya di sebelah kanan ya, bisa juga push-nya itu dari kanan. Nah, karena objeknya di sebelah kanan. Kalau objeknya di kiri, bagusnya push-nya dari kiri. Ya demikian selanjutnya ya. Oke, jadi push itu variasi juga begini ya. Dulu saya sering pakai, tapi sekarang saya juga jarang pakai. Sekarang misalnya dari poin ini saya pakai push, tapi diganti-ganti. Push-nya dari sini, dari kiri. Udah gitu ini dari kanan, terus ini dari atas, terus ini kiri lagi mungkin ya. Terus ini dari bawah. Oke. Jadi kalau kita lihat ya, ini kalau diganti-ganti ini lumayan juga cukup menarik. Cuman saya pikir sekarang saya udah jarang pakai begini ya. Karena ya saya pikir mungkin akan terlalu mengganggu. Kebanyakan pindah-pindah. Nah, dulu ini, sekarang sudah enggak. Jadi itu push ya. Karena push, terus ada lagi wipe ya. Ini mirip-mirip juga. Kalau saya bosan pakai fade ya biasanya saya pakai wipe dan push ini. Ini juga wipe. Kalau wipe seperti ini ya. Oke, jangan ke wipe dulu lah. Ini jadi ini yang push. Jadi push itu untuk mendorong ya. Menurut saya ya cukup berguna juga ya, contohnya seperti tadi ya, perpindahan dari seperti ini lalu seperti ini ya. Misalnya kayak kita mau bikin semacam panah gitu ya, saya pernah bikin juga sinjil kisar rasul lalu hasilnya apa gitu ya, itu bisa pakai push. Mungkin saya langsung bikin aja ya, saya ambil contoh. Ini objek. Nah misalnya saya bikin seperti ini. Hitam lah ya misalnya ya. Kita tulis apa ya? Misalnya percaya mungkin ini ya. Ini asal-asal aja ya saudara-saudari. Percaya misalnya. Percaya, lalu kita bikin yang keduanya dibaptis, lalu bikin yang ketiganya kita ganti bukan ini boleh dibaptis, lalu bikin panah gitu ya. Mana panah? Oke. Yang hitamnya saya tetap hapus dulu karena supaya ukurannya sama. Misalnya seperti ini ya. Saya bikin di sininya percaya dibaptis, hasilnya diselamatkan. Nah, ini ya saya misalnya pakai push. Transisinya push. Push-nya dari kanan ke kiri. Jadi kan saya percaya dibaptis, hasilnya diselamatkan. Nah, ini kan jadi pada perpindahan antar ininya. Tapi ya kurang lebih demikianlah menggunakan push. Lalu yang ketiga, zoom in, zoom out. Ya, zoom ini ada dua ya. Ada zoom in, ada zoom out. Apa bedanya zoom in sama zoom out? Jadi zoom ini kan kita pilih zoom. Boleh sambil coba di laptopnya. Ini di exciting ya, pilih zoom.
Nah, pilih zoom-nya ini ada optionnya in, out, sama zoom and rotate, tapi saya nggak pernah pakai yang itu. Jadi saya cuma in sama out. Apa bedanya zoom in sama zoom out ya? Ini saya perlihatkan ya. Ini kalau zoom in. Zoom in itu artinya dari tengah, ya dari tengah, dia ke depan. Jadi dari apa? Dari dalam keluar, itu zoom in, masuk dari dalam keluar. Kalau zoom out dari luar ke dalam, oke ya? Sebenarnya dari luar ke dalam. Kalau zoom in dari dalam keluar. Saya biasanya pakai ini untuk apa? Untuk jawaban dari pertanyaan atau sesuatu yang wah gitu. Jawaban dari pertanyaan. Dan biasanya saya pakainya zoom out. Misal contoh gini. Jadi saya harus gimana? Ya, ini saya sembarangan aja. Jadi saya harus gimana? Nah, kok jadi ini. Nah, biasa kayak gini saya pakai saya pakai zoom. Ah, jadi langsung ke, tapi misalnya kita lihat buka lagi ya. Jadi saya harus gimana? Percaya, ya. Oke, kenapa saya lebih suka zoom out daripada zoom in? Karena kalau zoom out, itu kita nggak tahu dulu kata yang muncul itu apa. Tahu-tahu begitu udah efeknya selesai baru ketahuan, oh percaya. Tapi kalau zoom in, dari jauh kita sudah kebaca sebelum lengkap ya. Kalau zoom in, misalnya gini ya. Jadi saya harus bagaimana? Udah kebaca percayanya, jadi belum lengkap muncul, udah kebaca. Jadi kalau lebih ada unsur kejutan gitu kalau misalnya zoom out. Jadi orang dari nggak dapat jawaban, tiba-tiba, oh ini toh jawabannya. Nah, begitulah gunanya zoom. Nah, tadi saya udah kasih tahu, zoom sama yang flythrough ini mirip-mirip, tapi ada bedanya. Ya. Kita bedakan ya, lihat kita bedakan mana bedanya zoom sama flythrough. Nah, kalau gini sih, sorry ya, kalau kayak flythrough ini kalau misalnya latarnya sama, ini nggak terlalu kelihatan. Oke, saya ubah dulu, ini flythrough ya. Coba, ada kelihatan nggak bedanya? Ya, nggak terlalu kelihatan, karena ini latarnya warna hitam. Tapi kalau misalnya latarnya kita ganti ya, nah seperti ini ya. Oke, ini warna kuning ya. Sorry, ini juga bukan latar bawaannya. Oke, seperti inilah. Nah, oke, seperti ini. Ini kalau misalnya zoom, pakai zoom, nah itu tadi ya, selayar-layarnya, waktunya saya lamain biar kelihatan. Selayar-layarnya ngezoom, nah itu kalau zoom. Tapi kalau flythrough, oh sorry, ini karena ini semua karena gambarnya satu layar ya, harus pilih yang gambar nggak satu layar. Ini kelihatan nggak bedanya ya? Sebetulnya yang tadi itu yang saya udah contohkan sudah kelihatan. Nanti boleh diulang videonya, tadi saya udah lihatin ya bedanya flythrough sama zoom in ya. Jadi itu yang zoom ya. Zoom out, zoom in. Ini saya sering gunakan juga untuk jawab pertanyaan. Lalu apalagi wipe. Wipe ini juga cukup halus ya, dia sederhana sekali. Dan ada optionnya, ada ke kiri, ke kanan. Ini bahkan dari pojok kanan, pojok kiri. Ini pun sama ya, arahnya kemana ya kita timbanglah paling baik bagaimana. Ini karena contohnya tulisannya di sebelah kiri, saya buat wipe-nya dari kiri ke kanan ya, wipe. Nah, ini ambil contoh penggunaan wipe. Contohnya Allah menciptakan manusia ya kan, saya bikin dari bawah ke atas ya kan. Karena kan dari debu dan tanah ya kan, dari bawah ke atas. Lalu manusia
makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah, ini saya bikin dari webnya dari kanan ke kiri. Oke. Kalau waktunya dilamain baru agak kelihatan nih bedanya. Ini saya ini jadi ada durasi ya, durasi kita bisa ganti-ganti. Misalnya saya bikin, ini 4 detik lama sekali, tapi biar kelihatan. Nah, ya kan webnya dari sebelah kanan ke kiri. Ya kan? Oh iya ya, Hawa ya. Anak saya protes itu kan Hawa, iya betul. Harusnya perempuan ya. Oke. Nah, lalu selanjutnya, lalu dengan ini saya sama dari kanan ke kiri. Oleh penebusan Kristus, nah kita jadi bersih. Lalu setelah bersih kita menerima Allah. Nah, ini dari atas ke bawah ya, karena kan Allahnya di atas, ya kan. Jadi cocoknya ya kan Allah diterima dari atas ke bawah, mengalir dari atas ke bawah. Jadi nggak selalu, kadang-kadang sedemikian ya. Kadang kalau ayat saya bikin aja dari kanan ke kiri ya kan. Cuman ini salah satu penggunaan yang dimana kita menggunakan web dengan memang ada tujuan tertentu, ada makna tertentu. Kenapa dari atas ke bawah, dari bawah ke atas? Ya ini contoh penggunaannya. Lalu refill. Refill ini jarang dipakai, tapi momen-momen tertentu saya suka pakai juga. Biasanya untuk apa? Untuk perpindahan dari gambar-gambar atau peristiwa yang sifatnya itu melankolis, sendu gitu ya, terus ada apa ya, menjamah perasaan ya, sifatnya keperasaan. Contohnya, ini saya contoh review ya. Nah, misalnya, ini anak yang hilang, dia mulai berpikir, ya kan. Jadi berkata ngebayangin suasana-suasana yang sendu ya kan. Lalu akhirnya setelah dia ini, anak yang hilang ini, dia mulai kepikir orang tuanya, dia lalu kembali. Nah, waktu dia kembali, bapaknya menyambut dia. Nah, jadi refill ini biasanya saya pakai untuk perpindahan dari gambar-gambar yang menyentuh gitu. Jadi mau agak lambat keluarnya. Contohnya seperti gambar yang waktu itu saya pernah bikin di Kitab Wahyu ya, gambar orang sedang kondisi sedih, menghadapi peperangan. Nah, yang begitu-begitu saya suka pakai refill. Baik, nah selanjutnya split. Split ini kadang-kadang aja untuk apa split? Split ini seperti wipe ya, hanya bedanya dia membagi dari tengah ke kiri ke kanan gitu. Itu split. Oke, ini juga ada menunya, vertical out, horizontal in, out, vertical in. Ini saya contoh penggunaannya ya. Penggunaannya contohnya biasanya kalau objeknya di tengah, tulisan di tengah, saya pakainya pakai split. Contohnya PowerPoint yang setiap minggu itu judul saya selalu pakai split. Karena kan dari tengah ke kiri ke kanan. Tapi kalau ayat saya nggak pernah pakai split. Ayat lebih suka saya pakai wipe, kanan ke kiri. Nah, jadi contohnya misalnya kita bikin ada gambar-gambar seperti ini ya, ada panah yang sifatnya itu objeknya melebar ke kiri ke kanan atau atas ke bawah. Nah, saya biasanya pakai split. Umumnya sih di judul ya. Jadi itu yang dari tingkat keseringan pakai ya. Ada pertanyaan dulu? Oke, kalau nggak ada saya lanjutin aja, tinggal sedikit lagi. Selanjutnya, ini yang sangat-sangat jarang dipakai. Jadi yang sangat-sangat jarang dipakai itu maksudnya apa ya? Ya intinya sisanya. Sisanya. Bukan berarti nggak boleh pakai, tapi saya pakai benar-benar hanya kalau momen-momen tertentu yang memang cocok. Yaitu tadi yang keren-keren, yang begitu ya. Kalau itu sekiranya bisa memperkuat poin saya pakai. Nah, seperti ini ya. Contohnya yang saya jarang pakai ya, tapi pernah saya pakai ya. Contohnya kayak ini Ripple. Ripple ini kan
seperti air gitu ya. Ripple itu kan bukan memang seperti air, memang maksudnya itu kan air. Misalnya pindah dari ini ke gambar air, misalnya Kristus sebagai air hayat gitu ya. Ya cocok pakai Ripple karena kan bicara air. Tapi kan nggak cocok kalau misalnya kita gambarnya api terus Ripple gitu, nah itu nggak cocok. Jadi yang lainnya itu hanya kalau kita rasa memang ini gambarnya cocok lah kalau pakai ini. Dari mewakili dari gambar tersebut, memperkuat poin. Nah, itu kan prinsipnya ya, harus memperkuat poin. Nah, karena ini bicara air ya cocok pakai Ripple. Contohnya lagi waktu. Nah, ini ya kayak clock. Ya pas kita mungkin slide-nya lagi gambar jam gitu ya, lagi menunjukkan waktu ya pakai ini cocok. Ya. Lalu misalnya lagi kisah-kisah Alkitab. Nah, biasanya slide-slide kisah Alkitab ya. Cocok juga pakai ini, karena kan kayak buka buku ya. Kayak buka buku. Yang seperti gini-gini juga, ya misalnya ini kisah-kisah Alkitab ya, Daud pergi kemana-mana gitu ya. Nah, ini pakai, ini cocok juga, karena kayak buka halaman kan. Nah, kayak kisah itu kan buka halaman ya, seperti pakai ini cocok. Ya. Nah, ya kan. Lalu apa lagi ya? Contohnya lagi, ini saya nggak pernah pakai, origami nggak pernah. Contohnya lagi yang saya pernah pakai, nah, fracture. Fracture itu contohnya kalau pas gambar-gambar yang memang misalnya kita, saya pernah gambar apa ya, hancurkan berhala misalnya ya, misalnya nih ya. Kita mau bilang kita harus menghancurkan berhala. Lembu emas itu. Misalnya kita lagi cerita sama remaja, kita harus menghancurkan nah, misalnya kita mau hancurkan berhala, misalnya ya kan kita lagi bicara hancurkan, kita harus menghancurkan berhala di dalam kita. Nah ini kan cocok ya pakai fracture, hancurkan berhala. Ya kan? Sorry, ini kata-katanya di sini. Jadi transisinya mana? Di sini ya harusnya. Ya kan? Kita harus menghancurkan berhala. Nah, cocok ya kan? Jadi, ya itu tadi, yang lain-lain itu dipakai kalau kita rasa memang membantu cocok dengan poin kita. Nah, jadi yang begini bukan nggak bisa dipakai, tapi ya itu tadi, kita lihat memang ini baik, ya cocok dengan slide-nya nggak apa-apa. Ini sebetulnya netral-netral aja sih, kayak cube, gallery, flip masih boleh lah, switch juga. Tapi kalau ya kayak fracture, curtains, nah ini mungkin kalau kayak acara anak-anak ya puppet show gitu ya, cocok pakai begini-begini. Nah yang ini kan nggak tiba-tiba tirai jatuh gitu ya. Kayaknya nggak cocok kalau kita pakai di sembarang. Ini kayak kan nggak aneh gitu ya. Kok tiba-tiba itu maksudnya apa? Nah seperti gini kan memang bagus tapi nggak cocok. Termasuk. Nah ini juga. Jadi yang lain-lain itu memang menarik-menarik, tapi ya kita harus pertimbangkan memperkuat poin nggak, atau malah jadi gangguan, ya kan? Nggak nyambung gitu. Nah mungkin kalau lagi bicara pas kita mungkin sharing tentang teknologi, mungkin ya cocok-cocok aja kayak gitu ya. Lalu mungkin kita lagi firmanya tentang contoh lebah, ya kan? Dia makhluk yang rajin, mungkin cocok pakai ini. Jadi yang lainnya itu saya nggak pernah pakai kecuali kasus-kasus tertentu yang memang momennya cocok. Jadi sangat-sangat jarang dipakai. Sisanya yang tadi itulah yang saya suka pakai.
Tapi bukan berarti nggak boleh pakai ya. Saudara-saudari masih boleh coba yang lain-lain kayak uncover, cover. Silakan dicoba sendiri seperti shape dan lain sebagainya. Nah ini, oke. Ini ada 2 ayat ya. Slide 18 sama 19. Ini slide-nya sama, bedanya yang di sini, jadi di ayat ini kita mau menekanin apa yang kupunyai kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus. Supaya orang fokus kan, oh ini lagi bicarakan ini kan. Setelah itu bagaimana? Karena kepercayaan dalam nama Yesus, nama itu telah menguatkan, kepercayaan itu telah memberi kesembuhan. Nah biasanya kalau ayat yang sama, tapi poinnya banyak. Misalnya itu 1 ayat, tapi kita mau bicara dari 1 ayat ini bahkan 3 poin, 4 poin. Kita bikin jadi 4 slide. 1 ayat 4 slide, lalu kita ganti-ganti warna kuningnya. Ini yang paling sering dipakai untuk demikian. Nah, jadi begitu kita pakai fade, ini sudah pakai fade ya. Dia, nah, ngerti ya? Nah, pindahnya halus. Jadi bikin PowerPoint yang paling, kalau kita waktu kepepet ya, nggak bisa terlalu banyak mikir apa ya kan, pakai aja ayat, tapi dari ayat itu kita bisa mau bicara beberapa poin dari ayat tersebut, kita ganti-ganti aja bagian yang kuningnya. Ini paling gampang itu pakai Fade dan misalnya kayak gini ya. Oke, saya misalnya mau kamu akan menimba air dengan kegirangan misalnya. Terus kita mau bicara mata air keselamatan. Lalu kita mau bicara panggilan. Oke ya, saya misalnya saya duplikat 4 sampai 4 slide. Pertama saya mau tunjukin suka menimba air, ya kan? Misalnya kita cuma penekanannya menimba air, ya sudah menimba air aja. Jadi kita harus menimba air, ya kan? Wah menimba airnya bagaimana? Misalnya ya, menimba airnya dengan kegirangan. Nah, misalnya, ya menimba air dengan kegirangan. Dari mana, ya kan? Misalnya ini dihapus dari ininya bukan putih, ya diganti warna putih. Berwarna ya. Lalu dari mana kita ini mata air keselamatan? Ini bikin PowerPoint paling gampang ya seperti ini sebetulnya. Pakai ayat, tinggal ganti-ganti aja. Lalu ininya, maka akhirnya kita apa? Caranya gimana? Misalnya panggilan namanya. Nah, jadi kamu akan menimba air. Oh, kita harus menimba air ya. Menimba airnya dengan kegirangan. Dari mana? Dari mata air keselamatan. Melalui bagaimana panggilan namanya berseru nama Tuhan. Ini paling gampang. Ya kan? Jadi itu gunanya Fed. Ya sih, kalau maksudnya mata itu langsung ke gambar apa yang warna-warnanya itu tadi ya. Iya, betul. Jadi orang langsung lihat ke warna-warnanya, ke poin-poin yang kita tunjuk. Atau kadang saya buat juga untuk kayak ya contohnya kayak waktu itu yang saya pernah bikin tubuh jiwa roh. Saya sebetulnya nggak begitu banyak panah-panah. Nggak tahu gimana ya, bagi saya itu panah-panah itu kalau terlalu banyak panah itu ramai gitu kesannya itu ya. Iya. Kayak gini kan, saya kan pernah kan waktu awal bikin PowerPoint ya, dan saya bikin tubuh, jiwa, dan roh. Itu kan saya nggak pakai panah-panah. Orang paling sering bikin kalau tubuh, jiwa, roh ya, misalnya kayak gini ya. Orang paling sering bikin tubuh, jiwa, roh, dia bikin panah-panah nanti di sini. Oh ini tubuh ya kan, seperti gini biasanya orang bikin. Ini tubuh, terus kita ketik di sini tubuh, nanti bikin panah lagi. Jangan putih lah ya, sama biar beda. Nah, aduh, apa yang cocok? Nah, misalnya kita bikin di sini tubuh, nanti dipencet di situnya tubuh, lalu jiwa. Orang kan suka bikin kayak gini ya, tubuh, jiwa, roh. Cuma kalau menurut saya itu apa ya, terlalu banyak panah-panah itu terlalu ramai gitu di slide-nya itu. Tubuh, jiwa, roh. Betul kan? Paling sering kan orang begini ya? Ya.
Sebetulnya kan kayak gini memang panah itu kan ya memang mau menunjukkan ini loh yang bagian yang tubuh, ini loh bagian yang jiwa, ini loh bagian yang roh kan gitu. Ini bagian tubuh, ini bagian jiwa, bagian roh. Tapi kan sebetulnya kita bisa juga tunjuk pengganti panahnya, bisa juga ya pakai itu tadi, perbedaan warna. Malah jadi lebih, menurut saya malah lebih halus kalau pakai perpindahannya warna. Jadi misalnya ini saya kan tubuh jiwa roh ya, bikin aja saya slide-nya jadi 4 begini kan. Terus udah ini panahnya saya hapus ya. Oke, lalu yang slide pertama oke, nggak ada apa-apa, cuman gini aja. Slide kedua, tubuhnya muncul, yang lainnya hilang. Tapi tubuhnya saya warnain. Tubuhnya saya warnain misalnya warna kuning, misalnya orange ya. Ini tubuh, saya warnain ini orange. Tubuh. Terus ini berikutnya, saya duplikasi dari atas lah, sorry ya, ini saya nggak pakai. Saya duplikasi dari atas, boleh nggak saya hilangin ini supaya misalnya biar kelihatan lah bedanya tubuh jiwa rohnya. Ini saya warnain yang lain, warnanya jiwa, apa ya, ini sembarang aja. Bisa warna biru, kita tinggal tambahin aja ini jiwa misalnya, ganti warnanya biru. Lalu roh, ini duplikasi lagi kan, duplikasi lagi, ini ganti warna kuning misalnya. Ini saya tambahin lagi. Udah. Oke, ini saya nggak pakai transisi dulu ya. Saya hapus dulu transisinya. Nggak pakai transisi misalnya. Tubuh, jiwa, roh. Kan sifatnya kan menggantikan panah juga. Orang langsung tahu kan, oh yang warna gini tubuh, ini jiwa. Orang dia muncul juga bergantian kan. Yeah. Lebih rapi daripada kita pakai panah gitu. Nah, kalau pakai fade, jadi lebih halus lagi pindahnya. Ini kan nggak pakai apa-apa. Kalau kita pakai fade, transisi, terus pakai fade, nah dia jadi lebih enak melihatnya. Manusia 3 bagian, tubuh, jiwa. Oh. Nanti boleh dibandingkan. Itu gunanya fade forwarders. Nama Tuhan ini, sebetulnya saya bawa firman itu cuma 15 menit, jadi cuma bicara poin yang satunya. Nah, oke. Ini saya pakai transisi. Ya, karena saya melihatnya dari kondisi manusia yang ini ya sifatnya mau menjamah ke perasaan manusia. Hari ini manusia perlu kesembuhan dan kelegaan. Ya. Lalu manusia terbelenggu, tertekan, depresi. Ini saya pakai apa ya? Nah, ini saya pakai wipe. Perhatian ya, wipe-nya dari kanan ke kiri. Posisi orangnya dia ada di sebelah kanan. Jadi biasa saya ikutin berdasarkan posisi objeknya ada di mana. Nah, di kanan saya kanan ke kiri. Terbelenggu, tertekan, depresi, tidak ada kelegaan, tidak ada kesegaran. Oke ya. Nah, ini pakai push. Ya. Nah, ini saya ganti. Kalau perhatikan di slide yang kemarin itu tidak hanya penyakit fisik. Ya. Tidak hanya kesembuhan fisik. Tapi saya pikir-pikir kok nggak nyambung ya. Karena kesembuhan tapi malah jadi hitam. Karena sebetulnya saya mau cerita penyakit itu ada yang fisik, ada yang kejiwaan, ada yang kerohanian. Nah, ini seperti ini pakai fade. Oke, dari yang seperti ini kan pakai push, ini pakai fade. Nah, baru ada surya kebenaran, baru ada sinar, baru dia sembuh gitu. Itu maksudnya poinnya ya. Nah, surya kebenaran
Surah hayat, kebenaran, keadilan. Nah, seperti ini ya, pertumbuhan hayat. Nah, menghalau gelap. Ini saya pakai fade ini. Ini jadi ada 3 slide ini. Hanya gradasinya saya ganti-ganti. Itemnya di sini lebih banyak, di sini itemnya mulai berkurang, ini itemnya makin sedikit. Ini semua cuma ganti-ganti tanamannya saya ganti kan. Jadi kelihatan proses bertumbuh, semakin bertumbuh, yang gelapnya makin berkurang. Nah, ini pakai fade. Nah, jadi lihat ya, saya sendiri bikin urutan sendiri lagi, nggak ikutin urutan PowerPoint yang saya bikin sendiri. Nah, jadi untuk dia belajar demikian aja. Nanti saya share PowerPoint lebih awal.